Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita manfaatkan waktu yang 30 menit ini ya, sambil menghitung hari bahwa kita itu hanya tinggal 23 hari lagi ya. Tepatnya tanggal 23 Juni 2024 di Transera kita akan dibagi rapot, dibagi ijazah dan perpisahan ya. Jadi tenang, meskipun Pak Agus berasa berat meninggalkan kalian semuanya, tapi kalau kalian tidak merasa berat kepada Pak Agus, apa boleh buat? Tidak apa-apa, Pak Agus maklum. Semoga pada suatu hari, suatu saat kalian akan berterima kasih sama Pak Agus. Tapi nggak berterima kasih juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kamu menjadi soleh dan soleh, ahli ibadah, menjadi hamba Allah, menjadi menjadi abdun, menjadi hamba, abdan syukur. Abdan syukur itu artinya hamba Allah yang paling bersyukur melalui ilmu-ilmu sedikitnya yang pernah Pak Agus sampaikan kepada kalian ya. Marilah kita perhatikan anak-anak hadis berikut ini yang telah kalian tulis ini. Semoga kamu bisa menghafalnya karena telah di-share di grup kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ini hadis sangat populer, sudah viral ya, baik di Google dimanapun. Tinggal kita mengamalkannya aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim kepada yang muslim yang lainnya ada 6. Ada 6. Situn itu 6. Ya. Yang pertama apa? Sekarang Pak Us akan menjelaskan dulu apa artinya situn. Tahu nggak kalian situn? Situn itu 6 ya. Apa artinya hak? Bagus, betul. Hak itu kebalikan dari kewajiban, betul. Di mana ada hak ada kewajiban. Kita wajib bekerja dan wajib dapat upah. Kita wajib beribadah, ada hak untuk menerima pahala. Kita kecuali ada yang disunahkan, tapi hak kita untuk menjawab. Seperti kita bertanya, "Dapat apa kabar?" kata Pak Agus. Pak Agus bertanya, ya punya hak untuk dijawab nggak? Punya hak untuk dijawab, kata Dapat. Misalnya, alhamdulillah Pak Agus baik. Nah, berarti hak Pak Agus yaitu hak jawab sudah disampaikan oleh Susi Dapat. Nah, kayak gitu. Jadi artinya kita memberi, kita menerima. Kita memberi, dia memberi. Nah, kita menerima, dia menerima. Itu ada 6. Ya, sebenarnya banyak hak dan kewajiban itu. Tapi hal ini merupakan sunnah ya jika diamalkan. Pertama, hakul muslim al muslim situn. Apabila. Iza itu artinya apabila, jika, seandainya gitu ya. Laki tahu. Ya, laki tahu itu artinya bertemu dengannya. Di sini adalah domir. Domir dari muslim. Ya, domir dari muslim itu. Jadi artinya apabila kamu bertemu dengan nyah itu muslim lain. Pasalim alaih yang pertama adalah sampaikan salam. Assalamualaikum. Ya. Kita punya hak untuk disalamin. Kita tahu aturannya, orang tua yang muda kepada yang tua, yang sedang berjalan kepada yang sedang duduk, yang sedang di kendaraan kepada yang sedang berjalan. Itu adab-adabnya. Artinya kalau kita sedang duduk ya di teras di mana ada yang lewat, kita punya hak untuk disalamin oleh dia. Sebagai muslim itu bisa menegur, "Hei, salamnya mana?" "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." gitu. Orang yang sedang berjalan kaki punya hak untuk disalamin sama orang yang sedang berkendaraan. Orang tua berhak untuk disalamin oleh anak muda. Meskipun tidak apa-apa Pak Agus dulu mengucapkan salam kepada yang muda, kemudian yang muda kepada yang tua. Yang jelas apabila
bertemu dengan siapapun, ya sebaiknya paheula-heula gitu istilahnya, paling mendahului kita mengucapkan salam. Biasanya semakin adab, semakin ada rasa hormat, semakin akan bersegera mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Dan apabila ada mengucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa apabila seseorang salam kepadamu, jawab dengan yang lebih baik, yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau yang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang seorang kepada yang banyak, bukan yang banyak kepada yang seorang. Meskipun boleh aja orang yang banyak mengucapkan salam kepada seorang, seperti itu. Itu adab-adab salam itu sudah diajarin kan. Jadi jangan segan kita mengucapkan salam kepada seorang muslim, baik yang kenal maupun yang tidak. Ya, coba kita nyali kita diuji. Kalau masuk angkot misalnya, nggak ada yang kenal kan, tapi minimal ada yang dijilbab gitu. Ada yang peci, pasti orang muslim. Assalamualaikum sambil masuk ke angkot. Padahal enggak, karena meskipun hukumnya mengucapkan salam itu sunat dan yang menjawab wajib, jangan mengabaikan yang sunat, ya. Nah, itu salam. Dan salam itu hanya untuk kaum muslimin, tidak boleh kepada orang non-Islam. Kepada yang non-Islam cukup tidak usah mengucapkan salam sama sekali. Tapi kalau orang non-Islam mengucapkan salam kepada kita, jawab dengan wa'alaika. Jangan pakai salam. Kenapa? Konon karena orang kafir itu sudah sudah dipastikan akan memasuki neraka, ya. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir, baik ahli kitab maupun musyrikin, akan masuk neraka. Udah dipastikan oleh Allah, kecuali dia menjadi mu'alaf, masuk Islam, ya. Makanya kita tidak usah mengucapkan salam kepada non-Islam, cukup selamat pagi, selamat siang. Kemudian yang kedua, ya, wa idza da'aka fa ajibhu. Apabila diundang, wajib memenuhinya, baik undangan pengajian, khitanan, pernikahan, terlebih-lebih pernikahan. Pokoknya namanya undangan untuk kebaikan itu wajib. Emang ada undangan untuk keburukan? Bisa jadi ada. Misalnya kita mabuk-mabuk yuk, undangan untuk bermabuk-mabukan, wajib untuk tidak didatangi, ya, karena itu maksiat, kayak gitu. Jadi kecuali kalau kita tidak bisa menghadiri undangan, kita harus menyampaikan permohonan maaf, izin untuk tidak hadir karena ada alasan syar'i. Alasannya bukan malas, tapi ada alasan syar'i, sakit misalnya, ada kepentingan yang jauh lebih penting daripada undangan itu. Minta izin kepada orang yang mengundang untuk tidak bisa hadir. Jangan sampai tidak hadir tapi tidak ada izin untuk tidak hadir. Nah, itu yang kedua, ya, menghadiri undangan wajib hukumnya. Ingat tuh, dosa. Seperti yang namanya wajib itu dosa. Seperti orang tidak mau menjawab salam, dosa. Yang mengucapkan salam, menyampaikan salam kan sunnah. Yang menjawab itu wajib, jangan tong lalawara. Ya, wajib hukumnya. Kenapa? Pertama memang diwajibkan wajib itu mayusabu ala fili wa yuqbalu tarkihi. Wajib itu akan diberi pahala apabila dilakukan, akan disiksa apabila diabaikan. Itu wajib. Ya, makanya kalau kita mengucapkan salam tidak dijawab, tuntut sama kita. Kamu belum menjawab salam saya. Jawab dulu dong, bukan saya egois ingin dijawab, tapi kamu akan dosa. Oh ya, udah tadi dalam hati nggak bisa diucapkan. Demikian pula menghadiri undangan, ya, wajib dipenuhi. Wa idastan haka, ya, apabila orang lain minta nasihat, pansohu, berilah nasihat. Misalnya saya mau menikah nih Pak Agus, minta nasihat dong, nasihatin. Saya mau menikah, mau dihutbahan sama Pak Agus, ya.
Pak Agus juga insya Allah nanti hari Sabtu akan memberikan khutbah nikah. Tapi Pak Agus kurang pede, ada yang lebih pintar dari Pak Agus, yaitu teman Pak Agus, Pak Ade Mulyadin, diserahkan aja kepada beliau. Tapi Pak Agus tidak jauh-jauh dari dia untuk memberikan nasihat kepada alumni Madrasah Al-Amin yang mau nikah, yaitu Tia Khairunisa, ya, adiknya Seri Mutiara Magfirah. Terus yang ketiga, yang 1, 2, 3. Yang keempat yaitu ya faida atosa, dan apabila atos itu haji, nah itu atos namanya, bersin, ya. Tapi mau si yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak usah baca apa-apa, diam, ya. Tapi kalau mengucapkan yang bersin itu fahamidallah, alhamdulillah, haji, alhamdulillah, jangan pelit kita, yarhamukallah, gitu. Jangan gengsi, jangan malu untuk mengucapkan itu. Kita harus merasa bangga, ya. Kalau ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, sekurang-kurangnya. Terus yang bersin lagi dijawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Luar biasa, hanya di dalam Islam yang ada. Di non-Islam tidak ada yang seperti itu. Kalau bersin ayat doana, ayat saling selamat menyelamatkan, saling doa mendoakan. Bayangin, itulah Islam, is the best, ya. Jadi begitu, yarhamukallah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Anda yang bersin. Kata yang bersin, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, semoga engkau juga semoga diberikan hidayah dan dibereskan segala permasalahan kamu. Subhanallah, luar biasa. Islam, ya. Terus wa idza, yang kelima, ya. Wa idza maridho, apabila saudara kita ada yang sakit, fa'udhu, ya, layak tengok, doakan di depan yang sakit, ya. Karena gara-gara ada grup WA, cukup WA amin, cukup syafaqallah, ya, sama aja. Tapi ingat, kualitasnya beda. Berdoa di WA dengan datang ke tempat orang yang sakit, bayangin. Mendatangi orang sakit, kemudian mendoakan. Kata Rasulullah, orang yang sedang di rumah atau di rumah sakit atau sedang di kamarnya orang sakit, orang-orang yang sedang menengok orang sakit itu sedang ada di taman surga, Firdaus. Bayangin, kata Rasulullah, didoakan dengan 1000 malaikat. Masya Allah, malaikat makhluk yang paling suci, yang tidak pernah dosa. Setiap doanya pasti dikabul. Ya, kan salah satu syarat dikabulnya doa itu yang berdoanya bersih, malaikat bersih. Kita boleh ketika kita dalam atau sedang di rumah orang yang sakit, para malaikat yang sedang hadir sekarang, doakan aku ya, semoga aku diselamatkan dari ancaman neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nanti kalau malaikat diaminin, wah, subhanallah, luar biasa, luar biasa, luar biasa, keren pokoknya. Berdoa kita di depan orang yang sakit, sambil dipegang bagian yang sakitnya. Kalau laki-laki dengan laki-laki, cewek dengan cewek. Allahumma rabbana mudhibal ba's isfi anta syafila syafila anta sifaan sifaan la yughadiru saqama, amin. Atau baca Fatihah dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, ya, 3 kali, atau bismillah aja 3 kali, kemudian doa yang keren banget. Dan dibolehkan kita minta doa kepada orang yang sakit. Bayangin, kita kan sudah mendoakan orang sakit, doakan juga aku. Didoakan sama orang yang sakit itu ijabah doa. Doakan dong, aku ya orang sakit, kebetulan saya sedang menghadapi ujian, supaya ujian saya lulus, nilainya baik. Didoakan sama orang yang sakit, keren, luar biasa. Yang terakhir, wa iza mata fa'at bahu, ya. Apabila meninggal dunia, mati meninggal saudara kita, teman kita, ikhwan kita, sesama muslim meninggal dunia, kita harus ikut ke kuburan. Maksudnya ikut jajak untuk ke makbarah, untuk menguburkan. Dari mulai memandikan kita hadir, menyolati ikut sholat, mengkafani ikut hadir, mensolati ikut hadir, menguburkan ikut hadir. Kalau 4 rukun mayat, rukun jenazah yang 4 itu, apabila kita hadir ke 4-4-nya, kita akan diberi dengan emas sebanyak gunung Uhud, 4 gunung Uhud. Bayang,
Bayangin, coba. Kalau kita hadir aja ikut memandikan satu gunung Uhud, ikut menyolati satu Uhud, ikut mengkafani satu Uhud, ikut mengukur satu gunung Uhud. Emas, bayangin. Orang atau percaya teh atau kabita area-area ikut serta dengan niat karena Allah ingin mencari keridhaan Allah dan ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila jika umat Islam sadar semuanya, kalau ada yang meninggal dunia, pinuh jika umat Islam pinuh jika karena ingin memperoleh emas sebanyak gunung Uhud. Ya, lain di dunia ada di dunia yang naon itu. Nanti di akhirat di surga diganti dengan keren habis. Jadi anak-anak pelajaran hadis ini 6 macam hak dan kewajiban itu keren Pak. Keren habis. Semoga kita bisa mengamalkannya Pak Agus. Kalian semua perempuan, kalian semua laki-laki semoga bisa mengamalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhiri dengan doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman aqlu qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.